Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk siapapun yang dititipi kekuasaan, diamanahi bumi Allah yang indah ini, tapi malah berbuat kerusakan karena keserakahan. Kau awali dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi. Ada salah seorang gubernurnya mampir, namanya bawahan mau ketemu atasan bawa oleh-oleh. Diriwayatkan bawahannya ini gubernurnya bawa kue. Dicicipin oleh Sayyidina Umar, justru karena saking enaknya langsung ditaruh baru satu kali gigit. Ditanya, ini kue seenak ini, semua warga di tempat kamu mimpin bisa dapetin nggak? Oh enggak, ini mahal, nggak semua orang sanggup beli. Kata Sayyidina Umar, bawa pulang. Mana untamu, bawa pulang. Loh kenapa? Amirul Mukminin ini cuma sekedar kue. Sayyidina Umar menjawab, hei, kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Kita pemimpin, kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau misalkan rakyatnya pada kelaparan dan pemimpinnya tambah buncit? Waktu ada pelantikan menteri, kan ditayangin di YouTube, di TV. Kok nontonin? Dengan satu harapan. Ya Allah, adain satu aja yang dilantik terus takut, menangis. Karena beratnya amanah memimpin, apalagi yang dipimpin ratusan juta orang. Tapi ya kita tahu, ada yang bangga, ada yang senang. Padahal ya Allah, al-kamakal Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya, beliau ditanya, ada orang yang dia sholat, sedekah, zakat, puasa, tapi tetangganya tidak selamat dari dirinya, dari lisannya, dizolimi. Maka beliau menjawab, finnar, di neraka. Segitu ke tetangga, dan satu tetangga. Sedangkan Nabi juga bersabda di riwayat yang lain, akan ada hari di mana dinar dan dirham itu nggak laku lagi. Di dunia mungkin kita bisa beresin kasus pakai duit, tapi nanti di hari akhir nggak laku. Orang akan didatangkan yang pernah kita zolimi, dia nuntut balas ke Allah. Dinar dan dirham nggak laku berarti bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh kita. Pahala kita ditransfer kepada korban kezoliman kita. Kalau misalkan ternyata pahala kita habis, dosanya si korban diangkut sama pelaku kezolimannya. Maka tolong bayangin kalau ternyata kita baru bertanggung jawab atas satu korban kita aja, pahala kita udah habis. Kita ingat sendiri kan, sholat kita segitu-gitunya, sering lupa rakaat. Ya Allah, belum lagi kalau nggak ikhlas, nggak tulus, kurang amalan kita itu. Terus begitu kita intip di belakang ternyata, ya Allah, masih ada ratusan juta orang lagi. Tobat, mundur, lebih berwibawa, ngaku salah, jangan malah pencitraan. Nggak laku jabatan kalian nanti di hadapan Allah, hei. Terus sekarang udah menjabat, kalau dihujat-hujat juga buat apa? Dizolimi orang-orang atau rakyatnya, doa orang yang terzolimi tidak tertolak. Dan kita tahu, kalau Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan sudi memandangnya di hari akhir, di hari dimana gak ada yang bisa nolong lagi kecuali cuma Allah. Dan salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Ini dusta loh ya, bukan mengkhianati, bukan menzolimi, bukan menjadi wasilah penyebab orang jadi mati gara-gara kebijakan dia atau gara-gara kelakuan dia. Ini dusta nih. Sama kayak kalau misalnya kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran kita tidak akan menemukan dilarang nampar muka ibu, itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Adanya apa? Dilarang berkata Surat 17 Al-Isra, lihat. Maka kita ngerti gitu, berkata aja nggak boleh, dosa gitu, apalagi mukul. Nah ini juga sama, berdusta aja bikin Allah nggak akan sudi mandang orang ini di hari akhir. Apa ya kalau misalkan berbuat kebijakan atau berbuat keserakahan yang bikin orang jadi banyak mati, alam rusak, gimana tanggung jawabnya? Ibadah segitu-gitunya tapi nggak mau mundur, nggak mau tobat. Anggaplah udah dia tetap berkuasa, tetap dapat uang banyak, buat muat perut makan ribuan porsi, duit triliunan. Ya Allah, anugerahkan hidayah ya Allah. Selamatkan negeri ini, anugerahkan pemimpin wakil rakyat yang takut kepadamu. Pada ngejar apa sih? Berat hari akhir itu. Lepasin. Buat apa hidup umur panjang kalau cuma buat nambah dosa doang? Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Engkau yang genggam hati mereka ya Allah, anugerahkan hidayah ya Allah. Dan bagi semua korban yang Kau takdirkan wafat, jadikan syahid dan husnul khotimah ya Allah. Ampuni kami jika belum menjadi manusia yang bisa menjaga amanah bumi darimu ini ya Allah. Doain teman-teman dan sebarin, mudah-mudahan siapa tahu bisa sampai ke hati para pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.